guys, kembali lagi bersama aku di Fra Channel. Jadi di sini seperti biasa aku mau bikin video learning journal pertemuan ke-10 yang dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025 kemarin. Pada pembahasan kemarin itu Pak Adi memberikan penjelasan tentang menulis artikel, materi-materi tentang jurnalis, berita, dan banyak deh. Nanti aku akan jelasin di video learning journal pertemuan ke-10 ini. Oke teman-teman, jadi di sini aku sambil membuka PPT atau PowerPoint ya. Sorry, ini keterangan ya laptopnya. PPT atau PowerPoint. Di sini penjelasan pertama mengenai tentang memulai menulis artikel dan jurnal. Jadi emang kalau menulis artikel itu tidak mudah teman-teman, tidak mudah, tidak sulit. Jadi kayak sebenarnya dilakukan itu tuh harus mempunyai suatu tujuan yang yang pokoknya kalau mau memulai membuat artikel itu harus mempunyai sistem sesuatu yang bisa menyampaikan sesuatu penyampaian gitu. Nah, jurnal itu sebagian dari media komunikasi ilmiah. Aturan yang mengikat itu ada pedoman dan aturan penulisan. Apa sih fungsinya? Di sini itu fungsinya untuk fungsinya sebagai ilmiah, sosial, ekspresi. Nah, aspek penulisannya itu ada 3. Ada aspek isi atau kajian bidang keilmuan, aspek bahasa tulis ilmiah, serta aspek sajian, aturan, dan gaya selingkuh. Nah, teman-teman, di sini ada cara artikel ilmiah. Di sini ada ciri artikel ilmiah itu ada objektif, rasional, kritis, dan pembaharuan. Lanjut teman-teman, apa aja sih dalam penulisan jurnal atau artikel itu? Dalam penulisannya itu pra penulisannya itu apa aja? Mari kita bahas. Nah, di sini ada pra penulisan. Nah, pra penulisan itu berupa pencairan dan pengembangan suatu gagasan. Apa sih yang dimaksud itu? Itu tuh kayak sebagai bobot permasalahan ya teman-teman. Urgensi, originalitas, kemutakhiran, kedalaman gagasan, serta pengungkapan suatu gagasan, serta ragam bahasa hal-hal teknis yang ada dalam penulisan. Nah, apa aja sih di pra penulisan? Selanjutnya itu ada pemahaman metode. Di dalamnya itu ada penulisan kualitatif dan kuantitatif. Nah, lanjut ada pencarian referensi, ada buku, jurnal. Kayak contohnya itu kayak suatu data ya. Kalau pencarian referensi itu data yang dikembangkan di jurnal tersebut. Nah, perencanaan naskah, kita lanjut. Nah, penulisan itu bersifat universal. Ada yang mengacu pada ragam bahasa, serta ada juga yang mengacu pada tulisan yang berupa tulisan baku gitu teman-teman. Nah, apa sih gaya bahasa selangkung itu ya kan? Sebenarnya di sini juga aku kurang paham ya teman-teman. Materinya tuh belum terlalu aku asah dan aku mengerti gitu tuh. Di sini ada gaya bahasa selingkung. Apa sih yang dimaksud dari gaya bahasa selingkung itu? Ada sistematika tulisan, cara merujuk, cara menulis kata rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis, serta di sini ada draft kasar tulisan yang artinya jangan takut untuk menulis. Jadi jangan ragu karena kita itu gak bakalan mencoba kalau misalkan kitanya sebenarnya nggak ada yang gak mungkin dan nggak ada yang nggak bisa. Sebenarnya dia itu mau atau enggak ya, karena semua proses itu didahulukan dari mau atau tidak teman-teman. Nah, lanjut. Di sini ada anatomi penulisan. Di sini ada banyak ya, ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan daftar pustaka. Oh, ini anatomi penulisan tuh kayak rangkaian gimana aja sih cara membuat jurnal, cara membuat artikel gitu ya teman-teman. Next kita lanjut, di sini ada abstrak.
Apa aja sih yang kita bahas di abstrak tersebut? Di sini tuh ada ringkasan dan padat tentang ide-ide yang paling penting, apa aja yang mau kita bahas, ide apa yang mau kita cantumkan, yang kita tuangkan gitu kan. Memuat masalah atau tujuan penelitian, prosedur penelitian serta ringkasan hasil penelitian. Nah, abstrak itu minimal itu 200, kalau enggak sampai 250. Biasanya kalau di UIN itu 250 minimal dan maksimalnya segitu. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek atau merek dagang lain serta dalam bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Lanjut. Nah, kalau kata kunci itu istilahnya apa aja sih teman-teman? Di sini tuh untuk mempermudah penelusuran artikel serta mempunyai makna yang khas dan jelas ya. Kalau kata kunci itu minimal itu kata kunci itu terdiri dari 3 sampai 5 kata kunci yang dibahas di dalam artikel tersebut atau jurnal tersebut gitu ya. Nah, sebaiknya mengacu pada thesaurus atau kumpulan istilah dalam satu bidang-bidang tertentu. Nah, mengacu juga pada L Classification, Journal of Economic Literature. Next, kita lanjut ada pendahuluan, itu isinya latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti secara ilmiah. Nah, pokoknya banyak lah ya. Biasanya umumnya itu pendahuluan itu biasanya 3 sampai 4 paragraf, rumusan tujuan penelitian serta wawancara rencana pemecahan dalam penelitian tersebut ya teman-teman. Nah, sebenarnya di sini pembahasannya lanjut ke landasan teoritis ya teman-teman, berisi teori maupun konsep utama yang digunakan dalam suatu penelitian dan studi terdahulu yang relevan dengan suatu penelitian tersebut. Lanjut kita ke metodologi apa aja ya sih yang kita harus jelaskan, itu data dan sumber data, jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta spesifikasi model, serta bagaimana data dianalisis tersebut gimana gitu ya. Adopsi dan modifikasi metode, ditulis sumbernya, jika ada modifikasi itu harus banget untuk dijelaskan ya. Lanjut kita ke hasil dan pembahasan. Uraian mengenai hasil ini biasanya ada dalam analisis suatu pembahasan, merupakan bagian utama dalam artikel ilmiah teman-teman. Nah, penyajian ini bersistem, diperjelas dengan ilustrasi, tabel atau gambar serta tabel dan gambar sederhana. Kita lanjut ke hasil pembahasan, biasanya itu menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana sih tujuan penelitian tersebut serta mentafsirkan suatu hasil penelitian. Nah, lanjut kita ke kesimpulan dan saran, bukan kopas ya. Biasanya untuk kesimpulan saran itu nggak kopas, tetapi pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan serta memuat jawaban atas pertanyaan suatu penelitian. Biasanya kok kesimpulan dan saran itu ngambilnya dari jawaban dari rumusan masalah. Nah, daftar pustaka itu harus lengkap sesuai dengan rujukan dalam teks. Nah ya, lanjut kita ke yang terakhir, ini pasca penulisan itu revisi naskah, penyuntingan naskah, serta publikasi. Biasanya revisi naskah itu dalamnya itu ada abstrak isi, bacaan ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar, tabel, referensi, dan lain-lain. Kolom penyuntingan naskah itu untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan pada suatu draft, serta publikasi itu nama berkala, kelembagaan, penerbitan, penyuntingan, kemantapan, penampilan, gaya penulisan, substansi, berkenala, kewajiban, serta pasca tersebut gimana. Lanjut, contoh-contoh jurnal terpublikasi itu ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Nah, mungkin cukup sekian ya penjelasan pada pembuatan teknis artikel jurnal ini di pertemuan kali ini. See you next video guys. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.